Dulu juga alasan gue ngilang selama 4 tahun itu gara-gara emang gue sakit-sakitan terus kan. Sakit apa? Gue tuh dulu kalau sakit kalau muntah tuh muntah darah sampai bisa literan gitu. Itu lu dan gue sampai akhirnya ngeliat artikel di mana-mana bahwa lu pernah mengalami sexual harassment. Itu siapa dan di mana? Itu gue harus ngajarin anak gue. Meanwhile, lo lihat keluar itu semuanya gue dari hidungnya, matanya, sampai bentuk kaki jenjangnya, beb. Itu gue semua. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan tamu yang kalau udah ketemu dia tuh selalu penuh dengan cerita. Karena kita sesama Scorpio. Wah. Jadi kayak paling tahu gitu loh tentang kita. Ada Aming. Yeah. Aduh kalau gitu. Gue agak deg-degan sih. Scorpio ya udah ketaker ya. Dibaca kan sama gue kan lo. Karena merepresentasikan diri sendiri terkadang ya gak? Iya. Narsisik yang terselubung ya. Apa kabar Winky? Kurang sehat tapi tetap seru. Sama ya. Gak apa-apa, kita sama-sama gak sehat tapi kita tetap berjuang. Tetap tabah ya, tabah menjalani. Kamu nih kayak kalau lagi hari ini dandanan apa nih kamu namain? Aku dandanan everything in between, babe. Jadi, kalau ini kan in between ya. Ya in between karena to be honest kan hari ini tuh bakal ada event kan. Iya. Ada acara, terus biasalah harus jadi mie-nya kan, ada mie-nya kan. Tapi harus ketemu kamu dulu kan. Jadi akhirnya daripada pakai bulu mata, tiba-tiba voila with my pops up boobs gitu kan. Nah akhirnya aku ntar aja deh gitu kan. Datang aja sekarang nanggung, jadi Minky aja everything in between aja. Iya, ini lagi in between-nya ya. Ini cuma Minky, tuh tau gak banyak banget yang kepo nanya sama ke gue. Itu Aming tuh beneran dibikin gak sih ininya? Jadi gue of course. Tapi kadang dia bisa dipencet. Kadang ada, kadang turun, kadang naik. Turun, naik gitu kan ya. Down. Jadi istilah gue itu pops up boobs gitu kan. Pops up boobs ya. Aku pengen ada tetet. Ada. Ukurannya segini. Iya, ukurannya segini. Tiba-tiba segini. Boleh nggak minta 3? Boleh. Ada yang tunggal malah. Tapi Mik, siapa sih yang nggak tahu seorang Aming yang mungkin kamu secara karir, secara kiprah kamu dari udah zaman dahulu kala sampai sekarang tuh kamu masih terus eksis gitu. Masih ganggu ya gitu. Masih suka gangguin, masih suka diganggu gitu. Apa sih yang membuat seorang Aming tuh bisa bertahan sampai sekarang? Jujur aja ya sayang, sebenarnya aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh nggak terlalu musingin apapun orangnya. Iya. Ya kan. Ya, itu Scorpio banget. Sebenarnya. Jadi kita tuh we are doing everything spontaneously aja. Nggak ada rencana, nggak ada apa. Betul. Random ya orangnya. Random banget. Itu satu. Kedua, do whatever make you happy aja. Ya nggak sih. Nggak peduli orang ngomong apa, nggak peduli orang mau ngapain, terserah lu, ya kan. Yang penting jangan mengganggu hidup gue. Itu satu. Kedua, yang penting nggak berbuat keji sama orang. Udah gitu doang. Jadi kalau ditanya karir dulu sampai sekarang gimana cara maintainnya, nggak kepikiran kayak gitu. Emang kayak lagi pengen gini aja, kepikiran gini aja, spontan aja. Tapi sespontan-spontannya juga tetap aja segala sesuatunya tuh based on konsep gitu kan. Nggak gitu. Bisa barbaran juga gitu ya. Apa-apa dikonsepin. Makanya kayak hidup itu kan gak ada purpose-nya ya. Hidup itu tentang journey harus kita jalanin. Kalau nggak kita olah tuh bakal sangat-sangat boring dan terjebak pada sebuah boredom gitu kan. Jadi diolah terus. Dari situ doang sih sebenarnya. Tapi kan namanya karir kita pasti ada naik turun ya. Betul. Dari diri lo sendiri tuh saat lo menghadapi, saat lo lagi naik punya acara TV sampai lo sekarang misalnya tiba-tiba turun, nanti lo tiba-tiba naik lagi. Pernah stres gak? Percaya gak? Gue tuh gak pernah mikirin kayak gitu. Jadi gue tuh gak pernah mikir gue tuh sempat naik atau gue turun, gak pernah mikir. Jadi lo let it flow aja. Gue tuh bener-bener kayak ya emang kayak almarhumah nyokap gue sampai ngomong kayak gini. Ming bisa gak sih umumnya kayak batur, kayak umumnya sarwajeng batur, maksudnya bisa gak jadi orang umum aja kayak orang lain gitu ya. Ya gimana emang ya naturally born like this way gitu kan, gak bisa diapa-apain. Jadi gue tuh gak pernah mikir kayak ya when you were over the top gitu kan. Oh ya, gue gak mikir ketika lu turun. Ya karena gini loh, waktu gue zaman ekstra kata orang naik banget ya. Gue tuh bener-bener kayak I was
I was living inside the bubble gitu kan. Taunya kerja. Pada saat itu rame, gue bingung ini ada apa sih rame-rame gitu kan. Ternyata terkenal banget. Oh iya. Dia itu ganggu buat gue. Karena gue kan solitude ya, soliter banget kan Scorpio itu kan. Dia kayak aduh apa sih ribet. Makanya when I was over the top, orang makan bukannya membuang apa yang Tuhan kasih. Ya gak sih? Tapi gue mikirin bikin gue happy gak sih? Ternyata ribet menurut gue. Makanya gue pas top-topnya malah ngilang 4 tahun. Iya itu kemana tuh? Traveling terus habisin duit gitu sama kan. Pacar gak? Oh, of course. Yang mana nih banyak. Saat itu 4 tahun itu lo sama siapa? Sama siapa aja lah random ya. I mean for everyone else ya kan. Nah, ya udah. Traveling aja, tiba-tiba kalau balik lagi ke dunia entertainment, ya gua ngilang ya, duitnya habis, sesimpel itu aja. Iya, lu nggak ada beban. Enggak, ada sih. Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri. Tapi lu nggak mikirin intinya ya? Gua jalanin, nggak mikirin. Gua jalanin, pas ada, ya udah. Gua sharing, kalau nggak ada, ya udah, telan aja, udah ya nih. Kan gua sering ngomong juga ke kita tahu lah ya, rata-rata dari kita kan pasti support banyak orang juga kan, especially our own family gitu kan. Iya, makanya. Iya. Kalau ada sok kapan gue pelit. Kalau nggak ada pikirin yuk gitu kan bareng-bareng. Nah, ketika emang nggak ada, ya udah mau diapain. Jadi gue tuh waktu dulu pas kata orang top-topnya, gue malah ngilang karena menurut gue tuh ganggu banget itu satu. Karena emang dicap weirdo atau aneh terserah deh ya. Karena gue emang basicnya emang seniman aja gitu kan. Kamu juga nggak jadi star syndrome juga gitu kan? Enggak tahu yang gitu-gitu. Iya. Ya enggak. Terus kayak when I was over the top, nggak tiba-tiba, wah, Ming ngetop banget ya. Tiba-tiba ngilang, Ming kalau turun, ya. Gue tuh nggak mikir gitu-gitu, gue bilang. Yang gue tahu adalah. Tapi hidup kan pasti naik turun dong. Tuh itu, karena gini, ada banyak masalah personal yang lebih berat sebenarnya dari sekedar itu. Iya. How for you to keep your own sanity gitu kan. Itu banget. Dulu juga alasan gue ngilang selama 4 tahun itu gara-gara emang gue sakit-sakitan terus kan. Itu gue sakit-sakitan. Sakit apa? Itu gue kalau dulu tuh ada. Ini orang tahu, banyak yang tahu lo sakit itu. Banyak orang yang tahu, makanya gue dulu kurus banget kan. Gue tuh dulu kalau sakit, kalau muntah tuh muntah darah sampai bisa literan gitu. Apa sih itu? Penyakitnya apa? Gak tahu. Gak masalah, lo gak pernah ngecek ke dokter gue sakit apa gitu? Ya adalah, tapi gak mungkin dipublish juga ya. Takutnya ada misinterpretasi, ada mispersepsi. Iya. Takutnya kadang tuh kita sakitnya gimana, orang tuh suka langsung kayak mempunish, menjudge. Mending memvanish menjudge. Kalau tiba-tiba framingnya sembarangan. Oh I know, gue kebayang. Iya kan, motretnya sembarangan. I used to be there, been there dan there. Tiba-tiba framingnya motretnya sembarangan. Gue bilang rezeki mah dari mana aja ya. Tapi dengan cara maaf, baiknya oknum media memframing dan memotret itu jadi sesuatu yang seenak udahnya mereka dengan subjektivitas yang ngeselin. Kita banyak kehilangan kerjaan, produk yang mau apa. Itu gue belajar dari situ. Bukan berarti gue takut kehilangan rezeki, tapi gara-gara framing itu makanya gue bukan merahasiakan sakit gue gitu loh. Nah itu gue kalau tiap muntah darah tuh bisa literan emberan bertahun-tahun. Nah, itu lo berobat atau lo pergi? Gue abis berobat, gue nikmati hidup gue gitu. Oke. Nah makanya gue belajar dari teman-teman kita yang udah gone too soon ya. Banyak lah, you name it gitu kan. Gue belajar bahwasanya ya hidup itu tentang balancing aja, keseimbangan. Ya makanya sekarang gue balik lagi, kalau kata orang, padahal I never going anywhere kan. Gue balik lagi, duit yang gue punya gue tabung, sisanya gue pakai seneng-seneng. Ibaratnya kalau mati besok ya gue udah nikmati hidup. Kalau umur masih panjang gue ada tabungan aja, sesimpel itu hidup gitu. Iya, dan mungkin karena lo juga kan belum berkeluarga dengan tanggungan-tanggungan lain, ya beda mindset sama kita. Iya beda, tiap orang punya prioritas yang berbeda. Iya. Tapi I used to be there. Keluarga gue tuh 10 ya, ponakan gue tuh bisa belasan, puluhan. Iya. Itu kayak it's not my duty, it's not my obligation gitu kan. Ya tapi sometimes jadi it has to be us kan. Kayak terjudge-nya ya lo harus tanggung jawab dong. Lo yang sukses, lo yang bisa. Aneh gitu. ya, iya kan? kalau tidak aneh, Tahu gak capeknya gue kayak gimana? Iya, Scorpio tahu kan kalau ngomong gak bisa, kita gak bisa fake kan, gak bisa superficial kan. Eat that tembak shit. Tembak langsung kan. Eat that shit aja ya. You get what you buy gitu kan, you get what you see gitu. Nah makanya pada saat I've been doing everything for my own family. Ketika orang tua udah meninggal, pernikahan juga bye-bye, anak meninggal segala macam, ya udah gitu. Sekarang gue sendiri kayak balik lagi menikmati hidup. Tadi seperti yang gue bilang, mau nikah lagi boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa banget. Iya. Jadi prinsip gue sekarang companionship aja deh.
Iya. Tapi maksud gue back to your childhood gitu ya. Yep. Apa yang membuat lo menjadi gue ingin jadi seniman, gue pengen menjadi orang yang kayak sekarang gitu, yang kayak kemarin-kemarin lo dengan karir lo. Apa sebenarnya tujuan hidup lo waktu kecil tuh nggak itu? Gua tuh cita-citanya dulu pengen jadi astronot sebenarnya. Udah unik ya, udah unik. Salah ngomong gue udah unik. Udah unik emang freak ya, freak aja gak apa-apa unik ya. Dulu tuh pengen jadi astronot. Lama-lama, gua lihat orang keliling dunia tuh seneng banget kan, bisa menjelajah dunia segala macam. Ganti deh astronot terlalu nggak ada yang ketinggian namanya cita-cita ya, tapi jadi wartawan aja deh, jurnalis, gak apa-apa dikirim juga ke medan perang, yang penting jalan-jalan. Ya kan? Emang suka traveling. Jadi apa aja yang berbau traveling kan? Di wartawan aja deh, kemudian perang juga gak apa-apa, yang penting jalan-jalan. Kalau ketembak ya udah sih gitu kan, mau diapain ya udah emang takdirnya gitu. Akhirnya mungkin jadi artis. Kenapa jadi artis ya? Butuh duit, karena gue kan ya dulu bapak gue kaya banget. Tapi kawin mulu, makanya banyak pacar dengan ke-7, bablas belangsak kan. Gua ke-9, anak 10, dia 17, yang ada 10. Jadi gue sisa-sisanya. Ampas-ampas tuh udah ya. Kalau dari golongan spesies cacing tuh keremiknya. Jadi udahlah terima aja ya. Jadi lo tough untuk kerja keras ya. Parah. Makanya kan yang seperti yang udah banyak orang saksikan di podcast kan, kalau back to my past life gitu kan, I have been through hell gitu kan, and I went back again to the scene gitu kan, stronger, bolder, and tougher aja gitu kan. So I have been through a lot of things, the bestest even the worst one, beyond gitu kan. Jadi nothing can beat me anymore. Nah makanya pada saat ditanya sekarang tujuan hidup gue kan, seperti apa ya sekarang di bawah santai aja kayak gini gitu. Gue udah ngalamin fase-fase yang, wah beruntungnya hidup gue setangguh itu gitu kan. Dulu bapakku sering kawin, akhirnya maaf ya Pak. Ya ini real story ya. Iya banget. Ya bapak di surga gitu kan. Nah jadi dulu bapak kawin mulu, terus keluarganya berantakan. Terus gue bilang, sialan ya emang tuh yang ke-9 naas banget kan. Terus gue kerja keras. Terus gue tuh dari dulu emang udah sombong Scorpio ya. Jadi bodoh dan miskin tuh. Mau gak punya duit pokoknya sombong gitu. Sombongnya parah. Gue sampai kayak, dasar lo miskin. Emang kenapa kalau miskin? Emang gak bisa sombong gitu kan. Ya pada lu udah jelek, udah kaya, jelek, gak ada bakat gitu kan. Orang tua lu mati, susah hidup lo gitu. Kalau gue tangguh, sombong gue dulu kan. Kalau dinain sama temen-temen. Nah di situ dari kecil tuh gue taunya kerja keras. Karena gizi gue buruk kan, makanya gue kondisi badan gue tuh kayak ringkih sakit lah, ya. Terus bokap kayak gitu, ini jatuh susah. Di situ gue ngeliat kemiskinan kebodohan itu bukan pilihan. Akhirnya gue pengen kayak Oke, gue harus jadi seseorang, gue harus jadi sesuatu karena itu bukan pilihan yang harus lu ambil gitu kan. Dari situ gue kerja, jadi gue tuh kerja dari SD, SMP, sampai kuliah. Jadi dulu tuh kerjaan gue tuh jadi wardrobe fashion consultant di iklan-iklan. Sampainya gue disuruh casting jadi artis gitu kan. Dari situ tiba-tiba jadi artis tuh. Nah, dan gue mulai banyak hal yang kayak, wow hidup gue nggak standar banget ya, nggak basic banget gitu. Dari yang kalau lu ngikutin kan, kayak itu tuh paling gila tuh tahun 2012 sampai 2000 sampai 2000. Sekarang nyokap gua meninggal 2012, bokap gua meninggal 2015, anak gua meninggal 2016. Lu beruntun tuh ya. Iya, cerai 2017 2018. Gua bisa tarik nafas 2019. Tiba-tiba pas baru tarik nafas, enjong corona 2020 kan. Kayak bener-bener gak dikasih nafas ya. Dan sebelumnya juga waktu gue sakit yang muntah darah bertahun-tahun gitu kan. Sebelumnya juga dengan kasus gue waktu childhood gue kan. Mendapatkan banyak sexual harassment gitu kan. Nah itu gue mau tahu dong, cerita dong. Itu lo sempat mau ngomong sama gue loh pertama kali. Iya. Kita gak pernah janjian waktu. Terus gue bilang, gue mau cerita nih sesuatu. Waktu di Turki aja kan kita janjian itu. Kita yang kesibukan. Itu lo dan gue sampai akhirnya ngeliat artikel di mana-mana bahwa lo pernah mengalami sexual harassment. Itu siapa dan di mana? Jadi sebelum gue udah maafin semuanya. Buka aja. Gue udah maafin semuanya. Gue udah. At the end is all about the acceptance dan being peaceful aja ya. Peace aja kan. Inner peace-nya gue tuh sekarang lagi. Kalau ada orang ngomong, Ming udah baikan, udah sembuh. Oh enggak. Keinget terus lah. Ya, kalau gue tuh realis. Scorpio itu kan realistis ya. Scorpio tuh realistis tapi
kayak nggak bisa lupa dengan kejadian. Kita tuh emang merais banget kan. Iya. Jadi kata gue gini, kalau gue sih percaya dengan yang namanya life balancing gitu kan. Gue selalu percaya dengan yang namanya pengelolaan, kelola. Kata orang kan, orang beda-beda sih ya. Tapi most of people biasa ngomong kayak gini, Ming, terima dan berdamai dengan keadaan, dia marah mulu. Ah bullshit gitu kan. Padahal kayak gini loh, kita luka nih di luar. Udah sembuh tapi ninggalin bekas kan. Begitupun luka di jiwa. Dan itu jadi keloid kan. Iya. Itu bakal recall lu terus gitu kan. Iya. Nah itu sesuatu yang alamiah sekali. Maka gue bilang gue gak akan sok-sokan gue accept atau berdamai. Enggak. Tapi gue I'm gonna be more realistic dengan gue kelola terus. Gue kelola. Gitu. Tapi kejadian itu maksudnya yang membuat itu orang terdekat lu. Pasti. Orang terdekat. Ya one thing you must know itu kan. You got to know about. Kenapa? Tisu itu krimnya jatuhan cake-nya ini kuenya. Oh ya Allah. Ya. Ada lawak-lawakan ya Ben. Ambil nih harusnya lucu si dia. Si aduh Tuhan. One thing you get to know tentang si pelaku kekerasan seksual ini ya, predator seksual ini, biasanya mereka emang dari orang terdekat. Keluarga, saudara, sahabat, teman bapak, teman ibu gitu kan. Nah makanya harus hati-hati banget kan. Itu satu. Kedua, kejadiannya waktu gue emang kecil banget. Waktu gue ya masa-masa gue masih, gue gak pernah imut, gak pernah polos deh. Ya masa-masa gue masih kayak kecil banget dan gue gak ngerti apa-apa. Itu kan dimanipulasi ya. Di gaslight gitu kan, dimanipulasi. Terus ya pokoknya gitu-gitulah. Nah sampai akhirnya ya udah, itu dari gue SD sampai kuliah loh. Itu kata orang, itu dilecehin lu. Benar dilecehin apa demen adanya ya? Ya gue gak bisa nyalahin mereka kan karena mereka gak paham kan subjek semacam ini gitu. Kenapa pada ini gue bisa selama itu? Diam. Karena satu, gue gak ngerti awalnya. Kedua, ketika itu berlangsung terlalu lama, lu ngerasa segala sesuatu yang dalam diri lu kan kehisap abis ya. Dan lu bakal ada semacam addiction yang kayak ngapain gue tergantung sama orang ini, karena gue ngerasa udah minder banget buat melakukan relationship dengan yang lainnya. Sampai ini muncul kesadaran bahwa ini tuh udah gak beres, gue ngeberontak dan orangnya juga udah tua juga yang gak bisa diapa-apain. Tapi gue cuma kayak gini, I forgive you and you gonna live for your entire life, for the rest of your life with kind of this guilty feeling gitu kan. Eat that shit, gue gituin aja. Lo pernah ketemu lagi gak sama dia? Oh iya. Ya karena namanya deket ya. Tapi lo gak pernah ngomong kayak halo gitu. Lo inget gak? Atau dia gak pernah minta maaf atau gimana? Ada dua tipe beb. Ada yang emang educated sama uneducated kan. Kalau educated paham ya. Iya. Kalau yang uneducated ya susah. Lingkungan marginal ya. Iya. Maksudnya kapasitasnya beda. Orang-orang kayak gitu tuh emang barbarik dan primitif aja. Instinktif kayak binatang aja. Gue ngoceh kayak apapun gak akan nyampe, ngerti gak sih? Iya. Jadi gue cuma kayak gak ngerasa salah. Ya gue maafin aja deh. Gue mau ngomel, gue ngoceh, ngomong apapun, ngomong naon maneh Ming gitu kan. Lu ngomong apa gitu, ya udah sih gitu. Tapi keluarga lo semua, orang tua tahu. Ya itulah, culture di kita itu semuanya itu kan kayak gak usah diomongin, itu aib. Gue paling benci itu, tau gak? Gue tuh paling benci dengan banyaknya mispersepsi yang terjadi di Republik ini gitu kan. Itu yang buat orang gak berani speak up. Ada harusnya sesuatu yang emang aib keluarga misalnya ya, atau aib apa jangan dibuka. Bedakan konteks dan esensinya gitu kan. Nah kalau sesuatu yang emang kayak gini tuh bukan aib gitu. Nah makanya kan hal-hal kayak gini yang membuat si para predator seksual di luar sana itu kan leluasa melakukan aksi-aksi bejatnya gitu. Karena dan ini banyak banget loh, temen gue pun banyak kejadian gini. Gitu. Iya benar, jangan buka aib keluarga, malu. Makanya. Akhirnya gak berani speak up, anaknya mendem. Betul, makanya rusak lah. Bukan nakut-nakutin kan banyak banget tuh. Kayak ibu kerja misalnya, orang tua bekerja, anaknya tinggal sama siapa gitu kan. Itu paling bener tuh sama nenek deh gitu ya. Sama neneknya, sama kakeknya gitu kan. Ibu sih paling bener sama ibu, sama neneknya. Paling bener sama ibunya lah. Dah sama ibunya, jangan sama siapa-siapa. Makanya wajib banget buat orang tua bekerja yang emang punya social welfare yang bagus, CCTV di mana-mana deh gitu. Karena proyeksi anak di masa depan seperti apa itu proyeksi dari parentingnya dulu seperti apa. Jangan sampai ada banyak trauma yang disebabkan oleh PTSD-nya kan, post traumatic syndrome disorder itu kan. Kayak misalnya kasus pelecehan, kekerasan, dan gue juga pengen ngomong sih,
gue belajar bahwasanya gitu kan. Kenapa kalau orang di luar sana kan tidak membiarkan anaknya bermain sosial media atau aplikasi-aplikasi kayak TikTok gitu kan. Karena kan gue belajar tentang itu bahwasanya kenapa sih gue tanya misalnya di Australia atau di Amerika gue ngobrol sama teman-teman gue. Karena aplikasi kayak gitu kita kan nggak tahu. Baik banget ya. Sebagian besar pemilik akun-akun kayak gitu tuh anonim loh. 50-60%-nya. Dan rata-rata emang mau menjerumusin. Iya. Dan rata-rata yang paling besar itu emang pedofile kan. Lu gak akan pernah tahu kan ntar anak lu main kayak ting tong joget-joget buat kita mah lucu ya. Itu bisa tuh di take out. Nanti kan ada deepfake gitu kan. Deepfake dimana kita bisa direkayasa editingnya. Itu bisa dilucutin baju-baju anak lo gitu kan. Tiba-tiba bugil-bugil. Dan itu jadi konsumsi buat para pedofil. Ini gue langsung diincer mereka nih gitu kan. Ngeri tau sebenarnya. Makanya gue kan tidak pernah membiarkan ponakan gue, anak-anak gue gitu kan. Gue memberikan ilmu parenting ke mereka. Bahayanya bermain sosial media buat anak di bawah umur. Sekarang kan anaknya biar anten kasih handphone tiba-tiba bisa disuruh main apa. Tetap aja gue gak pernah bolehin megang sosmed. Jangan. Itu bisa dilucutin. Terus anak kita yang kita lihat lucu gitu kan. Padahal mereka lucutin di aplikasi itu terus joget-joget jadi telanjang. Itu tuh banyak kejadian banget. Mereka di Australia, di Amerika atau di negara-negara maju ya, itu tuh anak kecil gak boleh. Dan kenapa? Muka-mukanya pada di blur gitu karena takut di take out, dijadiin bahan gitu. Sexual harassment-nya parah memang kalau di sosmed sekarang. Ya, serem zaman sekarang tuh. Tapi lu bisa bangkit dan maksudnya lu menunjukkan keterpurukan lo malah membuat lo sukses saat itu gitu. Ya, kan bisa lo kalau kita nggak benar-benar. Makanya gue bilang kan masih waras aja alhamdulillah, Beb. Karena gue masih waras aja alhamdulillah. Makanya kenapa gue kayak I went back to the scene, I went back to the life gitu kan, bolder, stronger. I couldn't be attacked anymore gitu kan. I couldn't be killed anymore karena for everything that I have been through compared to those shit gitu kan, you are nothing gitu kan. Maka kalau gue dibully diapain udah gak ngaruh gitu kan. Karena udah keras banget hidup lo. Masih waras aja alhamdulillah. Jadi sekarang tuh gue kayak lebih lega lagi. Journey tiap orang berbeda kan. Kenapa gue sekarang lebih lepas lagi. Udah gak ada orang tua, udah gak ada pasangan, udah gak ada anak gitu kan. Jadi gue lebih lega aja ngapa-ngapain sendirian. Karena pada ini bakal gue yang nanggung sendiri. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bikin kita khawatir kalau ada apa-apa ya gak sih. Keluarga, anak atau pasangan. Nah gue sekarang kayak lebih feel free aja. Kalau gak punya tanggungan, gak punya beban. Nah, I can do everything freely gitu kan. Tanpa menyakiti orang lain. Mana pernah sih Beb, gue ribut sama orang, ngejelekin orang, yang gak pernah. Tapi kesannya gue yang pendosa banget, gue kayak kan yang lebih buruk dari gue gitu ya. Bukan tapi kita yang ngejudge lah. Gitu. Ya not us to judge lah ya kan. Iya, itu judgement tuh parah ya. Tapi ya balik lagi ke masalah ya gak apa-apa Ming. Hidup kan tentang orang suka gak suka, setuju gak setuju, namanya hidup. I know. Tapi once ketika salah satu bobotnya lebih besar dari yang satunya berarti udah imbalance dong, udah nggak balance. Itu yang harusnya dijaga keseimbangannya. Tapi hal itu membuat lo sempet trauma karena kan lo akhirnya memutuskan menikah nih waktu itu. Itu pergulatan di hati lo menikahi dia itu gimana tuh? Itu trauma banget loh. Salah satu cerita lah traumanya gimana? Rumors has it ya, rumors spread di kalangan ya. Tapi gue tipe yang, nah itu buat gue aib. Gue telan aja sendiri kan. Itu aib, makanya gue gak mau ngomong. Karena ini melibatkan orang lain. Kalau gue sendiri gak apa-apa deh. Kalau gue melibatkan orang, even though orang itu nyakitin gue gak akan balas. Itu yang namanya lillahi ta'ala. Biar Tuhan yang nyelesainnya ya. Semua serahin ke Allah aja. Itu trauma berikutnya, stage lagi dalam hidup lo ya. Dengan gue ngomong kayak gini aja udah kayak apa. Gue bayangin tuh. Seorang Aming ngomong banget tuh gue merinding. Iya. Because my ex, she doesn't know how to brings out the worst in me gitu kan. He doesn't know how to press the writer's button in me gitu kan. Makanya gue bilang, gue gak takut sama lo, tapi lo bisa ngebangun sesuatu yang selama ini tertidur dengan pulas di dalam sini ya Beb. Sudah melewati banyak hal. Dan itu mengerikan. Ya, you gonna release the kraken ya, you gonna release the monster. Jadi jangan mancing terus. Paham lah dari situ ya, gue gak akan ngomong apa-apa. Jadi kayak tapi kan akhirnya lo sempet dikaruniai seorang anak kan. Gitu. Itu bahagia lo gimana tuh?
lebih bahagia lagi. Wah, gue ngebuntingin orang nih. Berhasil gitu kan. Berhasil bener. Beb, kujang Beb. Ya enggak maksudnya. Makanya emang gue tuh emang ajaib banget ya. Lucu. Kita perumpamaan aja ya. Metafor aja ya. Jadi maksudnya kayak emang hidup gue tuh kayak gue pengen bikin buku deh. Emang journey gue tuh sangat-sangat ya unik aja ya. Everybody has their own uniqueness gitu kan. Everybody was born special. Jadi gue ngerasa hidup gue tuh luar biasa banget ya. Mengalami banyak hal yang belum tentu orang bisa ngalamin ini gitu kan. Dan gue ngalamin semua, udah nikah, punya anak, buntingin anak orang gitu, terus bangga. Sok aja publish, gue bilang gue bangga. Ada Waria buntingin anak orang gitu kan, terus berhasil gitu. Gue bangga. Lu tau gak kenapa gue protek, bukannya gue gak mau dipublish. Waktu kan nanya kenapa gak mau dipublish segala macam. Lu malu buntingin anak orang? Enggak sayang. Laki lu tuh kritis, gue gituin kan. Laki lu tuh mikir apa-apanya detail. Tahu kita kayak apa kan. Gue tuh observer, gue bilang. Gue suka analyze everything gitu kan. Lu lagi bunting. Lu baru kelar dengan proses hormon lo. Ya kan? Jati diri lu sebagai cewek lagi balik lagi. Belum hormon wanita hamil. Itu kan skill ya. Betul. Itu bisa skill untuk mengetahui itu semua ya. Nah kebayang gak tiba-tiba orang tahu lu bunting, media masuk, terus secara mental kayak gimana sih? Gua proteksi lu, bukannya malu, gitu. Paham gak sih poinnya, esensinya, intinya? Gitu. Dulu tuh gua sembunyiin tuh, bukan gua malu atau tensin, yang ada malah bangga ya. Bodo amat masalah apa ya, zina, hamil anak orang itu dosa gue deh gitu, sama yang di atas kan gak sih? Cuman itu hal yang kenapa gua sembunyiin, karena kesehatan mental dia lebih penting dari sekedar publikasi-publikasi itu kan gitu. Tapi sampai akhirnya lu kehilangan kan? Kehilangan 6 bulan. Itu lu stres banget tuh ya? Ya ntar lah gue liatin ya. Gue taruh terus fotonya tapi lagi gak dibawa. Jadi udah berapa bulan waktu itu? 6 bulan. Kenapa sih gara-garanya? Keguguran, gak berkembang atau apa? Miscarriage itu kayak salah kita berdua sih. Kayak bohan. Kan ngidam. Yang namanya laki ya ngidamnya naik motor apa gitu. Nge-flag lah dibuka deh. Ya ini udah gue juga salah kenapa gak bisa ngelarang dia gitu. Akhirnya kan nge-flag, udah gitu infeksi saluran kemih, sampai ini kontraksi terus lama-lama kantung janinnya ya, kantung janin rahimnya ya, turun karena dia kontraksi, jadi pecah aja. Aduh. Si kantung ketubannya gitu. Udah nangis, sedih ya. Parah. Itu gua harus ngajarin anak gua. Meanwhile, lo lihat keluar? Berarti dibelek, dikeluarin lah. Udah gede soalnya. Udah 6 bulan. Itu semuanya gue dari hidungnya, matanya, sampai bentuk kaki jenjangnya Beb, itu gue semua. Cowok cewek? Cowok. Ya Allah. Namanya Afa Ataulah. Afa Ataulah tuh artinya keajaiban yang dianugerahkan Tuhan. Emang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tuh ajaib banget. Ini ada orang di hormon dari umur 17 apa 16 sampai umur 24 tiba-tiba tahun. mau dikawinin. Ya, tiba-tiba dibuahi bisa hamil dalam waktu sebulan gitu kan. Itu tuh ajaib banget menurut gua. Iya dong. Iya. Secara itu kering banget kan hormonnya, tiba-tiba jadi tuh baru kayak wow. It was such a miracle gitu. Berarti lo tokcer banget sih Mi. Parah kan, gua dari riwayat bokap gua 17 anaknya. Iya juga, lo gak mau nyoba lagi? Apa udah kayak udah enough gitu? Kalau nanya gue, orangnya kan suka sosok observer. Tapi lu random sih. Mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun lagi bisa terjadi lagi hal ini. Kalau gue random, gue kan unpredictable ya. Bang gue mah lahirnya di planet lain, Beb. Di galaksi lain kan. Dikirim ke bumi untuk bikin rusuh doang kan. Nah, dan di Indonesia khususnya kan. Jadi emang kalau gue tuh banyak kayak mikir, lu mau nikah lagi? Gak mau punya anak? Gue bilang, gue tanya, anak tuh apa sih menurut lo? Kalau menurut gue sih anak manifestasi bukan investasi. Ketika lu punya anak, lu gak bisa mulang tarima, kata orang Sunda tuh kan giving in return, gak bisa ke anak. Anak tuh manifestasi lu untuk mendewasakan lu. Jadi kalau misalnya lu punya anak, lu harus mensejahterakan dia, harus punya welfare yang bagus, harus punya kehidupan yang layak, dan ketika lu berhasil itu goal lu gitu kan. Bukan berarti lu minta balasan dari mereka ngerusuh pada saat tua. Kalau tua tanpa anak, bukan berarti jaminan juga anaknya bakal ngurus lo ya. Tergantung karma juga atau kifara gitu kan. Kalau ngurusnya benar bisa juga anaknya durhaka atau sebaliknya ya gak sih? Nggak diurus bisa ngurus kita itu kan bisa aja kejadian. Kalau mau tiba-tiba pengen dampingin lu sampai lu mati, bukan anak bukan apa, jangan expect
terhadap sesuatu gitu kan. Segala sesuatu tuh manifest, bukan investasi. Ya maksud gue, mau anak, mau pasangan, mau siapa juga ya, nggak ada jaminan bakal tuanya sama lu gitu kan. Jadi gue tuh nggak ribet, siapa yang jagain lu pas tua siapa, ya nggak sih? Gue tuh sampai mikir kayak gitu tuh. Satu, kedua, ngapain juga gue punya anak, kadang ya dunianya makin umur gue udah segini, gue 43 kan, cuma nimbang doang punya anak, pengen ada turunan buat jagain kita gitu kan, jadi jadi investasi tuh gua. Atau tiba-tiba anaknya gimana, banyak ekspektasi di kita kan kayak gitu. Gua mah enggak, mikirnya gue umur 43, gue harus kerjanya kayak apa, terus anaknya gimana, terus kalau dunianya baik-baik aja, makin ngeri. Terus gue tuh mikir populasi manusia di dunia aja makin bertambah. Ngapain kita nyempet-nyempetin bumi ya? Sumber daya alam juga makin terbatas. Gue tuh sampai segitunya. Daripada lu bikin anak gitu kan, terus-terusan aja bikin anak biologis. Lu ambil aja anak iya kan, menemuin dunia. Lu adopsi aja tuh anak-anak yang ada orang tuanya yang ya nggak ngurangin population gitu menurut gue. Gue tuh banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Lu tau kan overthinkingnya Scorpio kayak apa kan? Deep thinker parah kan? Gitu. Iya. Kita punya apa? Berita apa? Udah dibahas belum? Fiti apa coba? Bisa disakiti orang yang beri hadiah jika ada netizen bisa menyakitinya lebih parah. Nggak bisa, nggak akan ada yang bisa. Hidup dia sakitnya bukan. Gua tuh jahil kan misalnya. Ini ngapain sih lu bahasin komentar-komentar netizen? Lu baper. Ya kali baper. Sengaja gitu ya. Sengaja. Gua tahu kuota mereka terbatas. Gua bilang kan. Netizen gembel kan kuotanya terbatas, Beb. Kalau orang yang berkecukupan, hidupnya bahagia, kaya mah nggak akan ya buang-buang waktu. Mereka bikin untuk lebih maju, lebih sejahtera, lebih kaya, ya nggak sih? Itu yang gembel doang kuotanya terbatas. Maka gue pancing terus. Ngapain kalau balas-balas gak ada kerjaan ya? Enggak, kerjaan aku ngebalasin komen kamu yang enggak seberapa ini. Dasar gak ada kerjaan atas doang gak laku. Enggak, aku udah kaya kok, cuma aku gak flexing, digituin aja kan. Terus saya bahas sama mama, kenapa gak balas lagi? Kuotanya habis. Kamu gak tahu ya tujuan saya untuk ngabisin kuota kamu. Aku tuh manipulatif banget. Gitu. Kocak. Terakhir Bim, apa sih harapan lo ke depan dengan hidup lo? Atau harapan lo ke depan dalam hidup, dan ada gak sih sebenarnya suatu keinginan lo yang belum tercapai sampai sekarang yang sebenarnya di serandom-randomnya manusia lo tuh pasti punya sesuatu di dalam diri yang lo inginkan. Serandom-randomnya kita jadi manusia ya, habis kita punya ada sesuatu yang kayak gue tuh sebenarnya masih pengen ngelakuin hal ini tapi kok belum kecapean ya. Dan apa yang lo pengen inginkan di kehidupan lo yang nanti akan datang? Gue sih selalu ngulang-ngulang ini nih. Pokoknya gini. Soon or later, we're going to die. Ya kan, we're gonna die. But when I die, before I die, I just want to be taken when I'm being useful for others gitu aja. Ya ketika padanya kita bakal mati, tapi gue punya cita-cita sebelum kita mati atau sebelum kita mati, pada saat kita mati, gue pengennya mati dalam keadaan bermanfaat buat banyak orang, itu aja. Jadi ujung-ujungnya lo akhirat tetap ya, bukan duniawi lagi. Gue tuh orangnya gue tuh nggak duniawi sama sekali, asli. Gue tuh nggak ambisius, kamu tuh dikit ya. Gue tuh punya aset tuh di Bali, Jogja, Bandung, Jakarta. Bahkan gue tuh nggak punya mobil sama sekali, karena gue itu ribet gitu kan. Tapi rumah-rumah gue tuh tempatin semua saudara-saudara gue, dan gue tuh nggak ribet. Bahkan aset-aset gue semua tuh atas nama orang tua gue. Nah makanya sekarang agak ribetnya adalah kalau gue metong kan itu diwasiatin. Ribetnya gitu. Gue belajar bahwasanya ketika lu punya sesuatu melebihi apa yang lu harapkan gitu, tiba-tiba nggak bikin lu happy juga ya buat apa? Banyak orang besar, banyak orang yang kayaknya udah above of all ya, bukan beyond lagi kan. Nggak happy juga. Let's say salah satunya Steve Jobs gitu kan. Kurang kayak apa dia sebelum ada Elon Musk gitu kan. Matinya kena cancer dan dia menyesal itu semua kan. Makanya tujuan gue adalah gak usah jadi kaya juga sih, biar lu punya manfaat buat banyak orang. Jadi orang baik aja cukup kok gitu kan. Ya itu pilihan, mau jadi orang yang brengsek atau jadi orang yang baik, gitu aja. Nah, thank you Miki. Sama-sama. Senang sekali. Aku tuh selalu senang ngobrol sama orang-orang yang punya pandangan-pandangan kayak kamu gitu. Karena di balik Miki yang begini dia tuh pinter banget menurut aku. Gak pinter. Pinter manipulatif maksud gue. Itu lebih suka itu. Ini buat netizen boleh saya terus ya. Bising kuota yang gak seberapa. Oke guys,
thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, Beb. Thank you, sayang.